Oke, kita lanjut materinya. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang variabel konstanta dan koefisien. Maaf, minum dulu. Oke, yang selanjutnya adalah suku sejenis dan suku tak sejenis. Ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Bedanya apa dan apa pengaruhnya? Jadi, suku yang pertama ya, poin yang pertama, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisah oleh operasi jumlah atau selisih. Selisih itu maksudnya kurang ya. Jadi, ulangi lagi. Suku adalah, ada yang raise hand. Oke. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Jadi, contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada 5x. 5x. Ini satu suku, 5x ya. Boleh min 2x juga satu suku, dan selanjutnya ini satu suku. Contoh yang dua suku nih, misalnya di sini. Di sini ya, di tengah-tengah. Ini adalah suku pertama, dan plus 3 adalah suku kedua. Oke, seperti itu. Itu suku pertama dan suku kedua. Contohnya yang tadi 2x adalah variabel dan konstantanya, koefisiennya. Lalu yang plus 3 adalah konstanta. Oke. Jadi seperti itu suku. Sekarang pembahasan tentang suku sejenis dan suku tidak sejenisnya apa, Pak? Jadi dilihat dari hurufnya. Di sini ada penjelasan yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya di sini X. Ini X-nya pangkat 1 dengan min 2X. Sama-sama X hurufnya dan pangkatnya sama-sama 1. Di sini sampingnya 3A kuadrat dengan A kuadrat. Itu suku sejenis. Lalu di sini ada Y dan 4Y. Itu suku sejenis. Nah, contoh suku yang tidak sejenis itu bagaimana? Ya, intinya huruf ataupun pangkatnya atau dua-duanya berbeda. Contohnya di sini 2x. Jangan ikut dicoret-coret nih. Siapa nih? Oke. Jangan dicoba-coba ya. Nanti kalau coba kalau zooman sama temennya saja. Oke, kita lanjut. Kalau contohnya di sini variabelnya x. Di sini variabelnya x pangkat 2. Dilihat hurufnya sama tetapi pangkatnya beda. Itu sehingga tidak sama. Kalau yang ini min y sama min x hurufnya saja berbeda, berarti sukunya tidak sama. Termasuk yang ini. 5x dengan min 2y itu sukunya tidak sejenis. Seperti itu. Lanjut, materi yang kedua, yang B-nya, suku 1. Intinya dalam suku 1 itu tidak dipisahkan oleh jumlah atau selisih ya, tidak ada kurang. Nah, contohnya di sini. Pak, itu negatif, Pak. Iya, negatif ini tanda bahwa suku min 4x Y dia nilainya negatif. Tapi ini satu-satu ya, ini 3x, ini 2A pangkat 2, ini min 4xy. Lalu, jika suku 2 itu dipisahkan oleh jumlah atau selisih. Contohnya ini, A kuadrat min 4. Nah, ini ada dua suku di sini. Min 2 suku dipisahkan oleh tanda negatif. Oke, dua suku. Termasuk ini 2x plus 3, ini dua suku.
suku pertamanya 2X, suku keduanya plus 3 ya. Oke, lanjut. Yang ini 3X kuadrat dengan min 4X, itu juga 2 suku. Dan sebagainya. Lalu, kalau suku 3, ya cari aja sukunya yang ada 3. Oke, berarti dipisahkan oleh 2 ya. Yang pertama ini, saya lingkarin, enggak lingkar juga sih. Saya tandain dah. 2X kuadrat, itu suku yang pertama. Suku yang kedua, ini, negatif X. Suku yang ketiga, positif 1. Oke, ada 3 suku. Oke, ada 3 suku. Saya tuliskan yang kedua ya, saya tandain dulu di sini biar tidak ini biar tidak salah. Ini ada 3 suku yang sebelah kanan. Pemenggalan setiap sukunya itu tandanya harus diikutkan. Contohnya ini yang pertama 3X. Oke, 3X. Yang kedua positif Y. Oke. Ini tandanya harus ikut. Lalu yang ketiga min XY. Itu tandanya juga harus ikut. Nah, perhatikan di sini 3 kotak ini. Ini adalah 3 suku. Dan jika ingin menuliskan dipisah-pisah, contohnya min XY dulu, itu supaya gampang ini satu kotak ditulis. Jadi min XY. Nah, itu ini kotak ini. Lalu misalnya 3X itu positif, berarti positif 3X. Seperti itu. Dan selanjutnya. Oke ya. Plus Y di belakang. Ini supaya gampang, saya menandainya sebagai kotak-kotak seperti ini. Dan ini boleh ditukar-tukar. Gitu, sesuai kebutuhan saja. Ya, kalau tidak butuh ya tidak usah gitu. Nah, ini sebutan lain saja ya. Oke, kita lanjut. Saya ini dulu. Saya hapus ininya dulu, tanda-tandanya. Saya tadi belum di-copy soalnya ini. Nah, sebentar ya. Sabar. Yuk, sinyalnya. Dia ngomong. Oke, cukup. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya operasi hitung pada bentuk aljabar. Operasi hitung ada apa saja dalam operasi hitung? Ya, ini standar ya, kali bagi tambah kurang kali bagi, atau operasi yang dibentuk dari itu seperti pangkat. Perkalian juga dibentuk dari penjumlahan. Pangkat itu dibuat dari perkalian. Ya, pangkat 3 berarti kali. Ada 3. Oke. Sebelum kita membahas operasi hitung, ada beberapa sifat di sini. Yang pertama, sifat distributif. Sifat distributif. Nah, distributif itu seperti ini contohnya. Biasanya kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, misalnya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya tadinya 2A tambah 6, ini bisa dibikin seperti kiri di sini dengan mengambil masing-masing suku ini, 2A dan positif 6 memiliki apa? Oh, ternyata memiliki 2. 2 ditaruh di luar sini. Lalu sisanya 2 dikali berapa biar jadi 2A? Oh, A. Sisanya A. Tulis. Lalu 2 dikali berapa biar positif 6? Oh, dikali positif 3. Oke. Seperti itu.
Oke. Saya ulangi lagi coretannya. Karena ini tidak jelas tadi. Ya, kita lanjut. Oke ya. Atau kalau misalnya dari kiri ke kanan berarti 2 dikali A lalu 2 dikali positif 3. Ya, ini positif 3 ya. Oke. Kalau yang ini, ya ini anggaplah min itu supaya gampang ini ada 1 di sini. Oke, jadi min 1 kali X jadi min X. Min 1 kali min 3, 3. Artinya kalau misalnya tidak ada angka di sana, anggaplah itu ada angka 1. Misalnya di sini kan min ya, tanda negatif. Ya kita gambarkan saja menjadi min 1. Jadi min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 3 positif 3 dan selanjutnya. Itu lumrah di matematika ya, sering digunakan dalam operasi aljabar, memang sering digunakan. So, untuk contohnya dalam penulisan persamaan ini. Kalau misalnya pembagian bilangan pecahan, misalnya A dibagi, ini dibagi yang besar, B per C. Per C. Oke. Ini kenapa menjadi sama dengan ya, A kali C per B. Oke. Ini bentuk aljabar ini bisa dijelaskan menggunakan salah satunya penggunaan 1 ya. Nah, supaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ini yang ketiga juga sama, berarti 3M dikali X, 3M dikali 2Y, dan selanjutnya. Saya kotakin di sini. Enggak mau. Oke. Jadi 3X kali 3M kali X, 3M kali 2Y, dan 3M kali 3. Hasilnya seperti ini. Jika pada bentuk aljabar 3X min 5Y, variabel X diganti dengan 2, maka dan variabel Y diganti 4, maka menjadi ini. Ini substitusi ya. Ini disubstitusikan. Seperti udah paham. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Clue-nya dalam penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya. Syaratnya harus hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis saja. Kalau sukunya tidak sejenis, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan tidak dapat dilakukan. Oke. Contohnya di sini ada 3X dan positif 5X plus 5X. Sekarang diperlihatkan dulu variabelnya sama tidak. Oh, ternyata variabelnya huruf X dan pangkatnya 1. Kalau yang kanan X pangkatnya 1. Ternyata sama, berarti sukunya sejenis. Kalau misalnya sudah kayak gini, langsung saja dikerjakan. Kalau contoh yang ada di sini, ini didistributifkan dulu bahwa variabelnya ditaruh di luar, nah di dalamnya yang angkanya ditambah 5 sama dengan 8. Dan selanjutnya untuk pengurangan pun sama. Lalu contohnya Tolong di-mute dulu bro, di-mute. Tolong di-mute dulu bro. Saya udah mencetkan ya. Saya kadang-kadang susah nyari orang yang lagi ngomongnya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjutnya. Iya Pak, lanjut. Oke. Lalu ada contoh yang ini sukunya ini sejenis semua ya. Jadi kurang menantang ya. Oke, lanjut yang bawah. Misalnya ada matiin aja tadi. Orang pengajuan Sebentar Pak, jangan dilanjutin dulu Pak. udah. Ya udah kayaknya. Oke.
Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Misalnya yang contoh nomor 3, 7A. 7A ditambah 5B ditambah A dikurangi 2B. Oke, ini bisa langsung dikerjakan, bisa ini. Kalau contoh yang di sini, yang variabelnya sama, yaitu variabelnya A didekatkan dulu. Oke, walaupun kadang sudah dekat juga, belum tentu jadi miliknya. Iya. Oke, kita lanjut. Yang di sini juga ada B. Ada B, itu variabel didekatkan juga. Dan di sini bisa langsung didistribusikan dulu ya, pakai sifat distributif. Maka di sini kalau dilangsungkan saja 7A ditambah A. Artinya, nah di sini A-nya cuma sendiri. Kita supaya gampang berininya, ditambahkan 1 tidak apa-apa. Ketika ditambahkan 1, artinya di sini 7A ditambah 1A. Artinya ya berarti 8A. Oke. Hasilnya 8A. Lalu plus 5B dikurangi 2B. Berarti 3B. Oke, positif 3B. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis. Yaitu, mana sih? Oh, yang ini, nomor 4. Lupa ya, kelewat. Nih, kalau ada soal 5X ditambah 3Y ditambah 6, ini tidak bisa dikerjakan karena suku yang pertama adalah variabelnya X pangkat 1. Suku yang kedua, yaitu positif 3Y, variabelnya Y pangkat 1. Dan suku yang ketiga adalah konstanta, yaitu positif 6. Jadi ini tidak ada suku yang sejenis, jadi tidak bisa dikerjakan. Oke. Ini ada pengurangan bentuk aljabar. Nah, contohnya di sini. Di sini 8X dikurangi 4Y, kurangkan bentuk aljabar berikut. 8X min 4Y dari 5X min 7Y. Artinya ambil sebanyak 8X plus, maksudnya 8X min 4Y dari 5X 7Y. Artinya 5X min 7Y ya dikurangi, tulisannya jelek. Min 7Y dikurangi 8X min 4Y. Nah, kayak gini. Min 4Y. Oke. Kurung tutup. Oke. Penggunaannya seperti ini. Di sini jangan terbalik ya, mengambil 8X dikurangi 4Y dari 5X min 7Y. Ini apa namanya? Seperti ini. Caranya ya kita buka kurungnya dulu seperti di sini. Yang baris yang sini. Kita buka kurungnya, lalu kita dekati ya. Atau langsung saja. Di sini ada variabel X, yaitu sukunya 5X, dikurangi dengan cari yang sama, yaitu di sini min 8X. Berarti min 5X, maksud saya 5X dikurangi 8X sama dengan min 3X. Sini ditulis. Lalu min 7Y ditambah 4Y sama dengan min 7 utang 7 bayar 4. Sisanya utang 3. Oke, dapat. Oke, seperti itu. Tapi pernah saya ada ini. Kalau misalnya min 3 dikurangi min 1.
sama dengan ini iseng-iseng saja. Oke. Bentar. Siapa ya? Nih. Sabar Maulana. Coba berapa? Sabar Maulana. Kalau min 3 dikurangi min 1 berapa sabar? 2 Pak, 2. 2. 4. 4 atau 2? Oh iya, 4 Pak, 4. 4 Pak. 4. Oke ya, nanti ini caranya kayak gini. Untuk dapat menggambarkan ini, jadi takut salah, mendingan kita gambarkan saja. Contohnya saya buat tempat di sini. Isinya yang pertama ada min 3 ya. Minnya ada 3. 1, 2, 3. Ini negatifnya ada 3. Bila saya lingkarin. Supaya aman. Oke. Oke, kita lanjut. Negatif 3 dikurangi min 1. Oke. Supaya kita dapat mengurangi, saya kasih ini dulu. Positif sama negatif. Oke. Satu-satu ya. Artinya, kalau positif 1, negatif 1 artinya netral ya. Artinya netral, jadi tidak dihitung. Sekarang, di sini pertanyaannya negatif 3. Oke, negatif 3 di atas nih. Dikurangi berarti diambil. Diambil negatifnya. Oke, saya ambil negatif ya. Ini dicoret. Oke, saya silang. Sisanya berapa? Oke, berarti positif yang ini misalnya kita pasangkan dengan ini. Kita pasangkan menjadi 0 ya. Kan netral ya. Menjadi 0. Sisanya berapa? Negatif 2. Oke, jadi min 3 dikurangi 1 dikurangi min 1 sama dengan min 2. Atau kalau misalnya ada contoh soal lagi yang dikit-dikit saja, 2 dikurangi min 1. Ini selingan ya biar kalau ngitung nanti cepat. Berarti sama dengan positifnya ada 2. Nah, lalu negatif positif ya di sini. Oke. Berarti kalau diambil negatifnya 1, negatifnya kita coret ya. Ambil negatif 1. Oke, sisanya berapa? Positif 3 tuh. 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Itu penjumlahan, nanti kalau misalnya bingung dibayangin kayak gitu saja ya. Oke, kita lanjut. Untuk di sini soalnya 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 ambil segini dari 7x kuadrat min 2x min 3. Ya, hasilnya ada ya. Ini sukunya ada semua x kuadrat, ada 5x kuadrat, ada temennya. Yang konstanta saja plus 2, lawannya negatif 3. Cukup mudah ini. Oke. Kita lanjutkan operasi perkalian dan pembagian. Pada bentuk aljabar berlaku sifat penjumlahan dan perkalian seperti bilangan bulat. Oke. Seperti bilangan bulat. Sifat komutatif. Nah, di sini sifat komutatif penjumlahan ada ya. Jadi kalau komutatif itu dihitung, maksudnya ditukar ya, tempatnya A B jadi BA, itu komutatif. Di perkalian juga ada komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif seperti yang tadi digunakan, asosiatif penjumlahan itu
kurungnya yang dipisahin. Kalau asosiatif perkalian sama, kurung yang dipindahin. Tetapi nah, intinya sih pengerjaan dalam perkalian ya, mana duluan boleh. Ada sifat distributif dalam perkalian ini. Jadi yang cukup pendek, ini cukup panjang. Ya, seperti itu. Ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Contohnya ini. Ini contoh dari yang A dulu ya. 4x dikali x. Berarti ini ditulis ya, 4x dikali x. Lalu 4x dikali min 2y. Saya kotakin. Min 2y. Nah, minnya ditaruh depan di sini. Lalu 4x dikali 2y sama dengan seperti itu, min 8xy. Oke, itu. Sekarang materi pembagian. Ini. Sebentar. Kita buka dulu. Ini ada yang mencoret-coret di monitor Zoom ini. Jadi ada warna birunya. Menghapusnya gimana ya? Iseng itu, Pak. Iya, tapi saya kurang tahu menghapusnya itu gimana ya. Di sini. Ya sudahlah, kita lanjut. Oke lah, kita lanjut. Nanti saja. Oke. Kita tadi perkalian, sekarang pembagian. Oke. Mana ya? Ini aljabar. Oh, ini operasi bentuk aljabar. Ini penjumlahan sudah, perkalian. Nah, ini ada contoh perkalian. Jadi kalau misalnya x tambah 2 dikalikan x tambah 3, jadinya seperti ini. Atau kalau dibuat gambarnya seperti ini. Jadi dapatnya x kuadrat, ini tambah ini jadi 6x, ditambah 6. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pembagian. Enggak ada pembagian ya, tadi belajar pembagian. Nah, ya bro. Apa yang ini? Oh, ini. Oke. Kita perkalian tadi udah ini. Lalu sekarang ini ada caranya sebelah kanan. Lalu pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah. Wah, ini 10 menit lagi Zoom-nya. Oke. Pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke, dalam bentuk pecahan. Pelajari contoh berikut. Misalnya ini 4. Misalnya 8x dibagi 4. 8x dibagi 4. Oke. Nah, saya minum dulu sebentar. Oke, Pak. Biar seger. Nah, karena daring itu cukup membuat sesuatu. Ya. Oke, kita lanjut. Kenapa ini ada yang chat? Ngopi, Pak.
Iya, kalau kopi di rumah paling yang sasetan ya. Oke, kita lanjut ya. Bercanda. Oke, Oke, Pak. Siap. tentukan hasil pembagian berikut. 8x dibagi 4. Oke, bentuknya saya perbesar saja. Di sini 8x dibagi 4 supaya mudah dibuat menjadi 8x. Nah, 8 itu dibentuk dari 2 dikali 4. 4 dikali 2. Kenapa dibuat seperti ini? Karena penyebutnya adalah 4, akan dibagi 4. Sehingga supaya 4 ini ada temannya, ada lawannya, kita gampangnya cari yang sama. Dan ketika 4 kali 4, 4 bagi 4 hasilnya 1. Sehingga yang sebelah kanan ini, yang 2x adalah sisanya. 1 dikali 2x sama dengan 2x. Seperti itu. Ini soalnya 16a kuadrat B dibagi 2ab. 16a kuadrat B dibagi 2ab. Oke, ada nggak ya? Oh, tidak ada. Oke, kita buat saja. Di sini Angka apa itu, Pak? 16. Kenapa? Itu angka apa itu, Pak? Oh, ini contoh soal aja. Yang pertama 16a kuadrat B. A kuadrat B dibagi 2AB. Ya, benar nggak soalnya? Ya, benar ya. Oke. Kita berbesar supaya lebih fokus. Nah, ini kita mengerjakannya supaya gampang dibuat pecahan dulu. Lalu kita lihat penyebutnya. Di sini 2. Oke, angka 16 ini kita pecah menjadi 2 dikali berapa? Supaya hasilnya 16 ya tadi tidak berubah. Oke. 2 kali 2 berapa? kali 8. Kali 8 dong. Ya, 8. Tuh. Iya. Oke, lalu A kuadrat kita tulisnya jangan kayak gini. Misalnya A dikali A. Oke. Nah, sudah. Ini juga kita tulisnya dipisahin ya, biar terlihat jelas. Nah, salah. Nah, sehingga kita tulis, nah ini misalnya 2. 2 dengan 2 hasilnya 1. Ini saya tidak bisa nyoret-nyoret ya. 2 bagi 2, 1. Oke, 8 udah nggak ada. Ini A dibagi A, 1. Berarti ini udah dicoret, ini coret. Karena 1 dikali 1 atau 1 kali berapapun, hasilnya si angka berapapun. Atau berapapun kali 1, ya hasilnya si berapapun itu. Oke. Suatu bilangan dikalikan 1, ya bilangan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya B dibagi B, hasilnya 1. Sehingga bawahnya sudah 1. Dan sisanya 8 dengan A. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari pembagian ini adalah 8A. Oke. Cukup mudah. Dan mudah cukup. Oke, kita lanjut. Oh, benar ternyata. 8A. Oke, yang selanjutnya adalah perpangkatan bentuk aljabar. Oke. Di kelas dulu ya, di kelas 7 telah mempelajari definisi berpangkat. Ini bilangan pangkat nih di sini. Pangkat itu definisinya seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, di sini N-nya bilangan A-nya bilangan real, oke. N-nya bilangan asli, saya kurang setuju. Tapi untuk definisi ini sebenarnya sah-sah saja, saya setuju. Cuma N itu tidak selalu negatif. Jadi N adalah bilangan bulat. Jadi boleh pangkat 1, pangkat min 1, pangkat 3, pangkat min 3. Bisa. Kayak masih ada waktu 4 menitan. Kayak kita
cari halaman buat coret-coret. Oh, ini dapat. Oh, ada new slide. Oke. Sini. Kalau misalnya yang gampang aja ya. 3 pangkat min 2 sama dengan siapa ya? Oke. Ajiles mana yang udah on mikrofonnya. 3 pangkat min 2 berapa? 3 pangkat min 6. min 6. Salah. Min 6. Iya. 6, Pak, 6. 6 salah. Kan artinya Min 6, Pak, min 6. pangkat 6 Pak, min 6. Min 6. rame bukan. Ini kalau pangkatnya 9 Pak. udah 9, Pak, 9. 9 Pak. 9 Pak. 3 kali 2. udah. Oke ya. Nih, saya jelaskan. Ini menjadi karena pangkatnya negatif, ini menjadi untuk mempositifkan pangkat menjadi per. Jadi di sini 3 pangkat 2. 1 per 3 pangkat 2. Artinya, berarti kalau pangkat 2, 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 ya 1. 3 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 3 kali 3 artinya. Ya, 9. Oke. Jadi, bilangan negatif pun bisa. Bilangan pecahan pun bisa ya. Tadi saya berarti ada kekurangan, bukan hanya bilangan bulat. Pecahan pun bisa. Jadi, misalnya pangkat 1 per 2, pangkat negatif 1 per 2, pangkat 1 per negatif 2. Boleh. Ya, nanti kita pelajarilah suatu saat nanti. Gimana Pak? Iya. Pangkatnya boleh bilangan positif, bisa bilangan negatif. Atau pangkatnya pun bisa dalam bentuk pecahan. Seperti itu. Ya. Oke. Ini contoh dari definisi bilangan pangkat berlaku juga bentuk aljabar. Oh, ini ada. Ini kalau A pangkat 5, A dikali A kali A kali A, ini ada 5. Kalau 2A pangkat 3, ya 2A-nya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Kalau min 3P pangkat 4, berarti min 3P-nya yang ada 3. Min 3, 4 maksudnya. Min 3P, min 3P, min 3P, min 3P. Oke. Dan kalau misalnya ini 4x kuadrat Y dikuadratkan, berarti 4x kuadrat Y-nya ada 2. Dan selanjutnya. Oke ya. Oke. Kita kita cukupkan untuk sesi yang ini. Oke. Saya Baik Pak. ya, karena waktunya habis. Sebentar. 9. Sudah. Nggak kerasa ya Ya, Pak. untuk sesi yang kedua ini saya